muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masih dalam keadaan hidup, dalam keadaan sehat, dalam keadaan memiliki kesempatan kepada kita untuk kembali duduk dalam majlis yang mulia pada hari yang istimewa. Salawat beriring salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda yang mulia, kekasih Allah, junjungan kita, Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini apa terasa dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, dan tibalah masanya kita dalam suasana bulan haji. Selesai Ramadan, masuk di bulan Syawal. Selesai Syawal, Zulqa'dah. Kemudian kita memasuki bulan Zulhijjah. Hadirin yang mulia, tentu kita sudah sama-sama mengetahui bahasanya saudara-saudara kita umat Islam di seluruh penjuru dunia bersiap-siap, bahkan sudah ada yang berangkat untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Semoga saudara kita yang berangkat haji, semoga saudara kita yang pasang niat, yang sudah berazam untuk berangkat haji, diterima oleh Allah sebagai amalan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang mulia, sedikit saja kita akan bercerita kisah tentang perjalanan haji. Berawal dari ayat tadi, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya. Ini kisah Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail, yang mana nanti menjadi syariat untuk kita umat Islam berkorban di hari raya Idul Adha. Namun hari ini sedikit kita akan mengisahkan dari awal, dan kemudian kita mengambil hikmah daripada amalan-amalan haji. Amalan haji diantaranya adalah melakukan berkeliling Ka'bah yang disebut dengan tawaf 7 kali putaran. Kemudian ada amalan lagi melontar jumrah yang 3, berulang-ulang melontar jumrah yang 3. Kemudian berlari-lari kecil ke Bukit Sofa, ke Bukit Marwah. Kemudian puncak daripada haji adalah wukuf di padang Arafah. Hadirin yang mulia, banyak sebenarnya amalan haji ini. Tentu kita sebagai umat Islam, para Rasul, kita meyakini bahasanya amalan haji ini bukanlah amalan yang biasa saja. Amalan haji adalah amalan yang istimewa. Amalan haji adalah amalan yang luar biasa, sehingga efek daripada amalan haji bukan hanya sekedar mengajar pahala, untuk mengajar keamanan di akhirat nanti. Maka hari ini kami akan memilih memandang efek pada duniawi bagi kita yang beramal amalan haji di tahun ini. Hadirin yang mulia, ketika saudara kita melakukan tawaf keliling Ka'bah berulang-ulang sampai 7 kali putaran, maka timbullah suatu pertanyaan dalam diri kita. Jauh-jauh kita dari Indonesia, jauh-jauh dari penjuru dunia datang ke Ka'bah berputar. Apa sebenarnya amalan ini? Apa efek untuk kita hari ini? Apa kaitan untuk kita kehidupan di dunia ini? Bagi orang-orang yang tak berakal, tentu dia hanya sekedar memandang mata dengan pandangan orang-orang yang bodoh. Bagi orang hanya sekedar memandang dengan pandangan akal, dia hanya memandang bagaimana hanya sekedar berputar. Tapi yang mulia, akal harus tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Akal harus tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah. Namun hari ini kita akan bercerita sedikit efek daripada putaran ini. Putaran haji ini, putaran di Ka'bah ini adalah putaran yang sangat luar biasa.
Kembali kita perhatikan kemana putaran itu. Putaran itu adalah ke kiri, berbalik daripada putaran jam yang tak ada di Indonesia, ke kiri. Dan itu berulang-ulang, bukan hanya sekali, 7 kali putaran. Maka ketika sampai dia daripada Hajar Aswad, maka dilambaikan tangan atau menunjuk kalau sempat dia menyium daripada Hajar Aswad. Ada yang mulia. Kalau kita kembali menengok, kita punya kendaraan. Kendaraan kita itu ada magnet. Dan magnet itu berputar. Putarannya ada ke kiri. Ada gesekan magnet, ada pulsar, ada spool. Di situ ada putar. Ketika terjadi putaran, makin cepat putaran, makin kencang putaran, berulang-ulang putaran, maka ada cahaya di sana. Cahaya pertama akan menghidupkan mesin itu sendiri. Cahaya kedua akan menjadi lampu penerang bagi kendaraan kita sendiri. Kembali kita bongkar mesin kita, kita tengok ada di sana putaran magnet yang tinggi. Hadirin yang mulia, kalau dipandang segi dunia, putaran ke kiri ini adalah teknologi yang luar biasa. Kalau berhenti putaran magnet, berhenti itu kendaraan, berhenti dia berputar, berhenti kita berangkat naik mobil maupun motor kita yang bawa ini. Tapi kalau kita pandang diri pada hakikat, pandang pada hakikatnya, putaran itu adalah ada gesekan ruhaniah antara kita dengan Nur Muhammad. Gesekan itu bukan gesekan sembarangan. Terjadinya gesekan itu terbecik cahaya Nur Hidayah. Makin banyak dia berputar, makin suruh dia berputar, maka timbullah cahaya dalam kalbunya. Maka putaran ini bukan sembarang putaran. Makin diputar, makin terjadi geseran antara kalbu yang punya milik kalbu. Hadirin yang mulia, maka kalau kita cari lagi lebih dalam lagi, maka berputarlah kita ke tempat yang tidak pernah mungkin selama ini kita pandang, yaitu mengitari kalbu kita dari zikir ke zikir, dari Allah ke Allah, dari kalimat yang mulia kepada kalimat yang mulia. Maka sebutlah namanya, berputarlah engkau dari kalbumu kembali ke kalbu. Hari ini kita memandang dunia, hari ini kita memandang kepada semua yang kita lihat, silakan. Tapi jangan lupa, kembalilah kepada kalbu masing-masing. Memandang ia ke gunung, jangan lupa tanam ke dalam kalbu dirilah, berzikirlah. Memandang ia ke langit yang membiru, silakan. Tapi jangan lupa dia berzikir kepada Allah. Memandang ia ke pantai, memandang ia ke pohon, memandang ia kepada kendaraan, memandang ia kepada rumah, memandang ia suatu macam-macam yang kita pandang, silakan. Tapi jangan lupa, kembalilah memandang ke dalam kalbu kita masing-masing. Berbolak-baliklah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berzikir dengan tidak berzikir perumpamaan orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang yang berzikir orang hidup, orang yang tak berzikir adalah orang yang mati. Hadirin yang mulia, hadirin sekalian yang berbahagia. Maka amalan daripada berputar ini adalah amalan kalbu pada kita hari ini. Apalagi kita tidak sempat berangkat haji, apalagi tidak ada uang, kesehatan tak mungkin lagi berangkat, maka tidak ada di dalam diri kita ini tempat kita selalu berputar-putar. Gesekkanlah antara kalbumu dan hatimu dan ruhmu. Ucapkan ia di lisanmu, hentakkan ia ke jantungmu, seraplah ia ke darahmu, ulurkan ia ke dagingmu, menyebarlah ia ke seluruh tubuhmu, meliputi ia segala alam, memenuhi segala rongga kebesaran Allah lah semata-mata yang ada dalam diri kita ini. Hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada berlari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Jauh-jauh kita berangkat haji sampai ke Bukit Sofa, berlari-lari kecil ke Bukit Marwah.
Apa kita lari-lari kecil? Apa sebenarnya pada hakikat? Apa untungnya untuk dunia kita? Apa untungnya untuk akhirat kita? Tentu ini sangat beruntung dunia dan akhirat. Sejarah menceritakan ketika bunda setelah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, bunda Siti Hajar dan Ismail, maka ditinggalkan di tempat yang tak ada air, ditinggalkan di tempat ada rumah, tak punya makanan. Apa yang terjadi? Digendong anak menangis, disusukan air tiada, maka berangkatlah bunda mencari air ke Bukit Sofa. Sampai ke Bukit Sofa ternyata tak ada air. Maka bunda berlari-lari lagi ke Bukit Marwah. Sampai ke Bukit Marwah pun tak ada air. Balik lagi ke Bukit Sofa, tak ada air. Pulang lagi ke Bukit Marwah, jelas tak ada air. Sampai 7 kali berbolak-balik dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Ini yang mulia. Kalau kita hari ini berangkat satu tempat, tak ada itu barang, kita tak mau lagi berangkat. Mungkin guru yang spiritual kita suruh berangkat satu bukit, jemputlah air ke sana, di sana ada air, kita berangkat satu kali, ternyata tak ada air, kita balik, tak ada guru. Ketika guru berangkat, suruh berangkat cari air lagi ke sana, mungkin kita tak mau lagi berangkat karena kita memandang di sana tak ada air. Hari yang kita kiri dalam pandangan duniawi. Ketika kita tak menemukan suatu hasil dalam usaha, dalam pertanian kah, dalam perdagangan kah, apapun namanya, peternakan, hari ini kita jatuh, berdiri, hari ini kita bangun, bangkit lagi, hari ini kita roboh, bangun lagi. Ini dunia. Jangan berhenti berusaha, bangkit lagi dan teruslah lagi, bangkit lagi, jatuh sekali terus berapa, bangkit lagi, biasa saja. Mungkin 1000 kita bangkit dari jatuh, mungkin 1001 jaya. Banyak orang-orang yang sukses dia jatuh dulu, bahkan mungkin berulang-ulang ratusan kali. Dia terus berusaha, akhirnya menjadi orang yang kaya dunia. Akhirnya mulia. Tapi bukan ini yang kita inginkan sebenarnya. Sebenarnya apa daripada perjalanan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah? Udah jelas air tak ada, kenapa mudah balik lagi ke Bukit Sofa? Dan jelas tak ada ke Bukit Sofa, balik lagi ke Bukit Marwah. Sebenarnya bukan masalah air ada atau tidak, tapi masalahnya ini perintah Allah. Ini perintah Allah. Ini perintah Allah, maka aku berangkat ke Bukit Sofa. Ini perintah Allah, aku kembali ke Bukit Marwah. Hari ini perintah Allah, kita ke masjid sholat Jumat. Ia berangkat seberat apapun hari ini, sehebat apapun dunia hari ini, tinggalkan. Pada baik, tinggalkan jual beli kita, tinggalkan rumah kita, tinggalkan kantor kita, tinggalkan istri, tinggalkan berangkat ke masjid. Ini perintah Allah. Ini yang mulia. Kalau kita sungguh-sungguh berusaha mendekatkan diri kepada Allah, maka datanglah ma'an ghadaqa, air yang takkan pernah putus. Apa yang terjadi ketika bunda dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah? Maka datanglah air yang sampai hari ini tak pernah putus, air yang terhebat di muka bumi yang disebut dengan air Zam-Zam. Menangis Ismail, meronta-ronta di dalam tumitnya timbul air, percikan air, kumpul dan kumpul disebut dengan air Zam-Zam. Maka hari yang mulia, hari ini kita susah ke masjid, berat untuk sholat, berat untuk zikir, ragu, bimbang, membaca kalimat Allah kita ragu. Bahwa kita yakin Allah bukan kita, tapi kita malu, kita ragu. Apa yang kita ragukan? Ragu itu letak dalam qalbu, waswasul khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Campakkan jin itu, campakkan setan yang was-was di dalam qalbu. Baca di lidah, hentakkan ke dalam qalbu. Inilah kita bawa hidup kita, mati kita, darah kita, jantung kita. Inilah hakikat daripada berusaha untuk sampai.
Biar dikatakan orang kita hari ini begini dan begitu, yang penting kita dikatakan Allah, inilah hambaku, inilah waliku, inilah kekasih. Biar manusia memandang kita dibilang gila, biar manusia memandang kita hina, pandang Allah kita mulia. Inilah hakikatnya kita berusaha sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini amalan selanjutnya melontar jumrah yang 3. Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Akhir. Diambil uang kilikir dilempar, diambil kilikir dilempar, berulang-ulang. Coba kita perhatikan amalannya luar biasa. Mengelilingi Ka'bah 7 kali, berlari Bukit Sofa 7 kali. Adakah kita pernah bertanya kenapa 7? Inilah kalau kita akan berangkat belajar sungguh-sungguh. 7 lapisan bumi, 7 lapisan langit, 7 lapisan di luar, 7 lapisan di dalam. Maka perlu pula kita tahu lapisan-lapisan yang ada di kita. Ada konten, ada sir, dan di situ ada rahasia. Kata Allah, di balik rahasia karena ada api. Maka mari kita sungguh-sungguh untuk mengejar rahasia. Di balik rahasia ada rahasia. Pandang rahasia, terbongkar rahasia bagi orang-orang yang mengejar rahasia tersebut. Pasti Allah berkata, kadehan pamula, kapan apabila kita bersungguh-sungguh seperti bunda mencari air dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, akhirnya Allah keluarkan air yang disebut dengan air Zam-Zam. Melempar jumrah yang dalam sejarah melempar setan. Apa ia setan di Tonggak? Apa ia setan di Jumratul Ula? Apa ia setan di Jumratul Wusta? Terlalu jauh setan. Senang kita di sini. Setan itu bertengger di dalam kalbu. Dia sudah minta kepada Allah. Kalau memang demikian, itu sudah minta kepada Allah, beri tempat aku ke dalam lembaga Adam. Ini letaknya. Maka lemparlah setan yang ada dalam diri. Bagaimana maksud melempar setan dalam diri kita? Yaitunya membuang sifat-sifat yang tak elok yang menempel di dalam jasad diri kita masing-masing. Dia berkata, tak elok. Dia ambil yang haram. Dia berbicara yang lola. Dia berjalan tak ada Allah. Ini kata-kata setan dari dalam, bisikan-bisikan setan ke telinga yang harus kita lempar jauh-jauh. Jangan sampai yang menghalangi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini lemparlah setan ini jauh-jauh. Dimanapun posisi kita, berdagang, peternakan, jadi dewan, jadi gubernur, bupati, penceramah, apapun, guru. Ini mama, alim ulama, cari pandai, jadi pemuda, Pancasila, dia mengurus organisasi apa tidak, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Perti, Abasaniyah, ada Satani, Naksabandi. Banyak. Maka perhatikan hari yang mulia, lempar setan jauh-jauh. Karena inilah kemenangan hakikatnya. Aidil Adha, Aidil Fitri kembali suci bersih. Aidil Adha kembali menyembelih setan-setan yang ada yang mendengar di dalam diri kita. Hari yang mulia, panjang sebenarnya amalan haji. Maka puncak daripada haji wukuf di padang Arafah. Wukuf artinya berhenti. Sejenak kita berhenti, sebentar kita berhenti. Untuk apa berhenti? Menilik memandang diri, dari mana hendak ke mana, sedang di mana, untuk apa? Inilah wukuf di padang Arafah. Hari ini kita berangkat ke mana? Sudah kaya, terus jadi apa? Sudah sukses sampai jadi gubernur, jadi presiden, duduk sebagai anggota dewan, jadi ketua dewan, jadi macam-macam. Setelah itu mau kemana? Setelah itu jadi apa? Selesai. Maka almarhum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka setinggi-tinggi kayu melanting dia akan jatuh ke bumi Allah. Sejauh-jauh ujang merantau dia akan pulang ke ranah kamu. Sepanjang-panjang umur kita di dunia dia akan kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya apa? Ingatlah tentang kematian. Wukuf sebentar. Nak sempat wukuf di padang Arafah, kita wukuf di sini. Pandang diri
Dah berapa umur? Pandang gigi, dah berapa roto? Pandang rambut, dah berapa yang putih? Pandang kulit, dah gerak keluk. Pandang tubuh, dah lemah. Coba tenaga, sudah berkurang. Cobalah fikir, dah mulai tikul. Terus kemana ini? Tentunya pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang hidup, setiap kita ini yang bernafas, semuanya sampai malaikat maut nanti yang pencabut nyawa kita pun akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wukuf di padang Arafah tak sempat, maka wukuflah kita hari ini berhenti. Apa berhenti makna hakikat? Berhentilah kita menjadi Tuhan. Apa maksud menjadi Tuhan? Mungkin selama ini kita yang menjadi Tuhan. Saya yang hebat, saya yang gagah, saya yang pintar, saya itu pandang atas. Sombong. Pangkat itu hanya Allah yang pantas itu sombong. Saya yang gagah. Kalau bukan karena saya. Jangankan pangkat, jangan kedudukan. Mata ini katakan, mata ini tidak memandang, yang memandang adalah Allah. Mata ini bisa memandang karena dipandangkan Allah. Kapan bisa mata memandang? Karena apabila dia dipandangkan Allah, maka katakan dia basirullah. Telinga mendengar. Kapan dia bisa mendengar? Kalau tidak didengarkan Allah, kita tak bisa mendengar. Kalau dia tidak didengarkan Allah, maka katakan Sami'a Allah, Basirullah, Kalamullah, Qudratullah, Hayatullah. Maka inilah makna hukum. Berhentilah kita, kembalikan dia. Inilah yang disebut kalimat Nabi. La kalimat Nabi, ilah kalimat tawadud. Kama itu manami dalam diri adawadi, dalam tubuh adawadi, dalam diri insan berdiri. La, tidak. Apa yang ditidakkan? Tidak dayu, yang payu, tidak boleh dibaraknya, tidak babonak di baliku, tidak hitam di kepuknya, tidak yakin dan gawat, tidak di dalam, tidak di luar, tidak cukup dengan waktu, tidak bisa. Allah semata-mata meliputi segala alam, memenuhi segala rongga diri aku sendirinya. Itu satu Allah yang ada dalam diri. Sempurnakan hukum, berhentilah kita. Jangan menjadi Tuhan seperti Fir'aun. Tiadakan diri, kosongkan diri, nolkan, kembali ke titik nol. Habis daya dan upaya, puncak pada hakikatnya wujud. La haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya, tak ada upaya, tak bisa kemana, tak bisa aku bergerak, tak bisa aku berpikir kecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat hukum hari ini. Panjang lebar perjalanan haji, tak mungkin panjang lebar di hari ini. Kita banyak beraktivitas selesai ini, semoga Allah beri kita hakikat daripada amalan. Tak sempat mengelilingi Ka'bah, keliling Ka'bah dalam dada. Tak sempat melontar jumrah, lontar setan yang ada tubuh kita yang berwasi. Tak sempat berlari kecil bukit Sofa, bukit Marwah, dari rumah ke masjid, dari rumah ke masjid, dari rumah ke masjid, diulang-ulang. Tak sempat wukuf di padang Arafah, wukuflah kita hari ini. Ingat diri ini dari mana, sedang di mana, mau ke mana, untuk apa? Dari Allah, milik Allah, punya Allah, bumi Allah, dan kembali kepada Allah. Kami yang berdoa, la'allakum